saya coba buat ramuan-ramuan sendiri kayak gitu guys. Dari almond, dan saya tuh nggak suka susu om, enak dan lain-lain. Jadi kayak saya bisa merasakan marketnya ini saya, kayak gitu. Marketnya ini saya. Jadi saya bikin gimana caranya. Halo Botakers, kembali lagi bersama saya Om Botak di channel Cerita Om Botak. Buat teman-teman yang belum jadi Botakers, klik join di bawah ini supaya teman-teman bisa mendapatkan video-video materi pembelajaran tentang Shopee, Tokopedia, Lazada, TikTok ya, dan teman-teman akan menjadi seller yang lebih baik lagi dalam berjualan. Nah, saat ini kita sudah bersama dengan Mbak Retno ya di part kedua. Yang belum nonton part satunya boleh klik link di deskripsi. Nanti teman-teman bisa nonton part satunya dulu supaya nggak bingung nih. Nama tiba-tiba kita mau Tiba-tiba di sini ya om. tiba-tiba di sini karena teman-teman nih udah kelewatan yang keren-keren ya dari part 1 ya. Dari kursi pijat ya, dari body goal sampai buat lapangan basket, pokoknya keren banget ya. Nah, Retno, dari Yummy Corps ini sampai sebesar ini dan ya menurut saya wow banget. Amin. Ya. Ini aja padahal saya belum kelihatan gedung barunya ya. Tapi kalau udah kelihatan menurut saya ini kayaknya cukup amazing ya, karena saya nggak menyangka masuk ke dalam istilahnya perkampungan kayak gini, terus tiba-tiba ada kos-kosan yang ternyata dalamnya tuh kantor yang keren, modern ya, yang kerja tuh anak-anak muda masih semangat-semangat ya, mbak-mbak cantik-cantik, masih ganteng-ganteng ya, umurnya masih di bawah 30 tahun semua, milenial ya, gen apa ya? Gen Y ya? Ya, milenial ini dan kayaknya sangat kreatif, semangat ya. Kok bisa gitu ya? Ini mulainya dari mana? Mungkin karena lapangan basketnya ya. Mungkin karena lapangan basket, mungkin karena kursi pijat ya. Jadi ini tips ya buat teman-teman yang ingin dapat karyawan yang timnya hebat ya. Sediakan dulu fasilitasnya. Betul. Tapi ini mulai dari titik nol, apa seperti masnya SPBU bilang dari titik nol ya gitu ya? Apa memang udah crazy rich sebelumnya? Iya betul, udah sokongan dari belakang gitu ya. Atau ada investor ya? Ada investor di balik ini ya? Atau ada yang itu loh, yang polisi itu? Waduh. Ya. Jadi kapan pertama kali mulai ini? Apa memang tiba-tiba bangun terus bilang oh ya udah saya ingin bikin pabrik aja deh besok gitu. Tiba-tiba mimpi ya? Iya, tiba-tiba mimpi ya. Bikin pabrik ya keren ya. Ceritanya gimana ya, Mei? Secara logika nggak mungkin ya. Kalau secara logika kita ya tiba-tiba mau bikin pabrik gitu kan nggak mungkin. Karena aslinya memang dari sini? Nggak, aslinya bukan dari sini. Aslinya nggak dari sini? Maksudnya usaha ini bukan aslinya dari ini, bukan. Tapi memang orang sini tinggal di sini. Daerah sini. Kalau tinggalnya memang daerah sini. Ya. Dulu saya malah jadi salesnya Shopee Market. Oh. Apa belajar dari konsep replika model reseller mereka? Bukan. Dari konsep orang bayar orang beli nggak dibayar. Kan Shopee Market itu kredit kan? Orang beli nggak dibayar. Maksudnya apa tuh orang beli nggak dibayar? Jadi saya jualan, tapi bayarnya kan tempo. Akhirnya dia nggak bayar. Mentalnya dibangun dari situ. Paham nggak? Nggak paham. Jadi ini nih ada barang nih. Ya, ada kalau gelas. Shopee Market kan dulu waktu saya SD, jualannya tuh waktu SD om. Iya. Jualan Shopee Market dari SD? Dari SD. Kan nawarnya. Berarti ini bakat pengusaha ini dari SD? Dari SD. Wah, keren banget. Jadi saya jualan gini kan. Ini tasnya Shopee Market. Nah, Shopee Market. Beli, banyak yang beli. Bayarnya bulan depan aja. Dan mereka bayar? Mereka nggak bayar. Nah, terus ini apa usaha namanya? Sedekah. Betul. Disitulah aku baru mikir, aku nggak cocok jadi sales di depan umum. Aku cocoknya jadi sales di belakang layar. Di balik layar? Di balik layar. Ada apa di balik layar? Betul. Di balik layar ternyata itu benar kata yang kemarin ikut seminarnya Om itu loh. Iya. Kalau kita menguasai data itu kita bisa menguasai dunia. Wah, keren banget. Ya, karena Mbak Retno ikut seminar Marketplace Expert Class. Betul. Yang di Surabaya kemarin ya. Betul. Dan dengan menguasai data, apa yang bisa kita lakukan? Kalau sekarang jelas pasti tentang traffic ya Om ya.
tentang traffic. Tentang traffic, kita bisa mengarahkan traffic, kita bisa mencari celah-celah orang yang nggak bisa lihat, kayak gitu. Iya. Itu benar-benar patokan utamanya itu di data. Dan dari trafficnya kalau misalnya konversinya sudah bagus, trafficnya kurang, itu biasanya diapain? Pakai iklan dong. Pakai iklan ya. Mentok-mentoknya iklan. Jadi kalau Instagram sama TikTok kan organik. Betul. Ya. Kalau marketplace? Kalau marketplace iklan. Harus iklan. Tapi iklannya sebelum ikut kelas sebenarnya masih irit ya. Betul. Masih raskin ya, budget raskin ya. Budget raskin. Kalau sekarang budget Fortuner. Ya. Jadi setelah di scale up seperti itu, apa memang ada impact-nya? Karena kita ini brand ya Om, jadi yang kita pikirkan itu bukan masalah itu berimpact ke kita saat ini atau enggak. Itu yang nomor satu. Jadi mungkin karena saya dari awal mau mulai bisnis ini itu udah benar-benar bukan dari nol ya, maksudnya agak naik dikit lah, 500.000 Om. Saya dulu mulainya 500.000. Jadi kayak gak apa-apa lah kita misalnya buang uang, tapi prosesnya harus kita nikmati kayak gitu. Jadi jangan berharap ini kita ngiklan 10 juta, 100 juta, kita maunya dapat 1 miliar, 2 miliar kayak gitu. Jadi kayak mungkin disitulah mental saya tuh kayak dibangun, kamu tuh butuh proses loh kayak gitu. Kamu tuh bisnis tuh ada prosesnya, nikmati aja susahnya kayak gitu sih Om. Nah, kita kembali ke yang 500.000 500.000. Ceritanya gimana 500.000 itu? Itu uang. Siapa yang kasih 500.000 itu? Kenapa kok 500.000 gitu Kenapa ya? 500.000? Bukan 499? Ya. Ya. Itu tuh ceritanya gini Om. Saya dulu kan pekerja di suatu perusahaan. Ya. Kebetulan sebagai data analis. Oke. Sebagai data analis. Terus ketika hamil anak pertama, terus mau melahirkan, saya keluar dari kantor tuh. Lahirkan si anak ini tadi, itu dapat ampau pertama Om. Ampau lebaran. Amplopan lebaran tuh. Amplop dari? Lebaran. Oh, dari keluarga. THR benar dari keluarga. Oh, dari keluarga. Kan udah ada anak tuh, yang dapat kan si anak. Iya. Terus saya buka, itu nominalnya 500.000 bulat. Terus saya bilang sama si anak saya, itu dia masih bayi. Bunda pinjem ya buat Bunda coba usaha. Loh, selain uang amplopan itu nggak ada uang lagi untuk mulai usaha? Sebenarnya ada, tapi kan namanya kita nggak mau mengambil resiko yang terlalu berlebihan kan Om. Baru pikir ya udahlah pakai ini aja lah. Saya pikir di balik 500.000 ada 500 juta. Juta betul. Tapi kisahnya di balik 500.000. Cuma 500.000 dan itu benar-benar di masa susah saya sama suami sih Om. Dan saya memang privilege dari keluarga itu ada, tapi saya orangnya independen dalam artian aku mau ini resikoku dan aku mau ya ini harus jadi tanggung jawabku. Jadi saya berusaha untuk nggak menyangkut pautkan keluarga ke dalam bisnis ini gitu. Anaknya udah berapa tahun sekarang? Udah 2 Om anaknya, yang nomor 1 6 tahun. Itu dari anak yang 6 tahun itu? Dari anak yang 6 tahun. Berarti itu kurang lebih bisnisnya sudah 6 tahun? 6 tahun Om. Nah 500.000 itu jadi apa waktu pertama kali? Susu botol waktu itu, yang kayak sari kedelai itu loh Om. Oh, jadi diperas sendiri istilahnya? Betul, diperas sendiri, kita butuh proses. Kan almond kan lama banget tuh 6 jam. Susu kedelai atau almond pertama? Contohnya kayak susu kedelai. Tapi produknya almond. dari almond. Karena almond itu untuk melancarkan. Nah, itu ada ceritanya juga. Waktu saya lahiran pertama tuh bener-bener kayak susah banget menyusui anak. Jadi kayak langsung kayak stres, kayak apa, asinya mampet. Terus akhirnya saya coba buat ramuan-ramuan sendiri kayak gitu guys, dari almond. Dan saya tuh nggak suka susu Om, enak dan lain-lain. Jadi kayak saya bisa merasakan marketnya ini saya, ya gitu. Marketnya ini saya. Jadi saya bikin gimana caranya minuman yang enak, yang bisa dinikmati, kayak rasanya kayak kafe, tapi ternyata bawa manfaat. Ketemu almond itu. Ketemu sari almond itu tadi. Bukan daun katuk misalnya. Ada. Daun katuk juga ada. Nah, jadi dimasukin daun katuk, dimasukin daun kelor. Kalau dulu kan orang tua zaman dulu makan katuk yang banyak kayak gitu. Kalau satu-satu kan satu panci, katuk, satu panci enak tiap hari kayak gitu. Kalau sekarang kan pakai produk ini kan kayak ngecil di kafe gitu. Karena produknya powder ya, jadi benar-benar kayak powder, buat kopi instan lah ya. Betul. Dan rasanya emang kita udah buat gimana caranya nih mewah banget sih Om.
Gitu. Jadi dari 500.000 itu dibuat dari almond milk. Betul. Lalu gimana Kok prosesnya? bisa, Iya, sampai bukan cuma satu, tapi sampai banyak produknya ya. Bahkan sebenarnya kalau tadi saya dengar ceritanya juga masih banyak lagi produk yang sudah Betul. disiapkan nih Betul. untuk ini. Betul. Caranya gimana bisa Dengan modal sendiri lagi 500 dengan ribu. modal sendiri digulung-gulung ya? Betul, digulung-gulung. Apa modalnya nggak pusing digulung-gulung seperti itu? Pusing Om. Tiap hari kita setiap bulan mikir tagihan gimana caranya bayar, kayak gitu. Kenapa kok bisa sebanyak ini ya Om ya? Satu, proses itu panjang banget sih Om. Selama 6 tahun ini. Selama 6 tahun ini proses nih panjang banget. Jadi nggak langsung instan tiba-tiba langsung sebesar ini ya? Betul, nggak bener-bener kayak usaha yang instan itu kayak hanya di Fata Morgana ya kayak pasti kalau rumput tetangga hijau terus usahanya lancar dan lain-lain, dia juga tagihan airnya gitu. Saya selalu bilang kayak gitu, dia juga tagihan airnya gitu. Jangan lihat rumputnya aja kayak gitu. Iya. Jadi kalau sekarang tuh saya lebih menikmati proses kayak gitu. Apa titik terendah dalam menjalankan bisnis? Bagi saya itu kalau bisnis itu keuntungan itu nomor sekian ya Om. Keuntungan nomor sekian. Tapi titik terendah saya itu waktu saya punya people kepercayaan dan dia itu mengkhianati. Itu Om. Jadi saya pernah waktu itu ada sekitar 9 orang dari 15 pegawai, 9 itu mengkhianati Om. Jadi bayangin Om, kita kerja cuma 15 orang, yang 9-nya kontra sama kita. Gitu. Jadi kayak akhirnya yaudah saya dengan berat hati 9 orang itu saya keluarkan dan besoknya semua pekerjaan 9 orang itu ada di saya. Sedihnya itu bukan karena 9 pekerjaan itu, tapi kayak bener-bener saya kemarin tuh ngobrol sama orang ini, kita diskusi. Kalau kita bisnis kan minimal kita butuh temen untuk diskusi kan Om. Di situ jadi waktu itu 9 orang itu tadi bener-bener nggak ada. Jadi di kantor cuma sekitar 4 orang aja. Dan itu hanya yang packing Om. Hanya yang packing? Kalau produksi oke, itu dulu bukan orang produksi itu. Jadi kalau produksi kita masih full alhamdulillah. Kalau yang packing yang back office ya aku ngomong, yang bener-bener tim inti itu yang dari marketing, desain lah. Itu benar-benar nggak ada dan hanya 4 orang packing aja Om. Itu beratnya adalah secara pebisnis mental ya Om. Secara seller itu benar-benar mental tuh kan kayak lelah gitu. Udah mau ngelamar kerjaan aja deh di tempat orang, udah pikirnya sampai kepikiran mau ngelamar kerja balik lagi. Betul. Apa cara aku jadi leader ini salah? Apa cara aku ngomong sama orang ini salah? Dan waktu aku sempet sharing juga di Instagram ternyata hampir banyak banget yang seller-seller yang alami itu gitu. Jadi mereka kan mungkin kita kan namanya berusaha ya Om ya, maksudnya kita nggak pernah tahu nih cara jadi leader seperti apa. Nggak ada kelasnya ya? Nggak ada kelasnya, bener-bener kayak yaudah dijalanin dulu kayak gitu. Dan memang kalau seperti itu dan sudah kena mental seperti itu, jadi sulit untuk mempercayai orang lagi. Betul banget. Karena orang-orang ini kan istilahnya udah kita anggap keluarga. Kita mau rintis nih sama-sama. Kita udah kasih mungkin yang terbaik yang kita bisa ya. Secara gaji, secara perlakuan dan lain-lainnya. Tapi kok mereka masih sampai hati untuk istilahnya mengkhianati gitu ya kepercayaan ini. Dan titik baliknya gimana bisa akhirnya mulai percaya sama orang lagi dan membangun tim yang bahasan sekarang dari 15 mungkin ke 100 sekarang. 100, betul. Dan itu hanya waktu kurang dari 2 tahun Om. Dari 15 tahun. 15 kurangi 4 Om. 15 kurangi 9. Berarti 6. Sekarang bisa jadi hampir 100. Saya lupa angka pastinya, tapi sekitar 100. Biasanya kalau udah di atas 50 udah nggak jelas. Iya benar. Udah maksudnya siapa nih namanya nih kayak gitu kan. Titik baliknya itu di tahun 2021. Aku ya waktu itu cuma berenam ya, jadi aku merasa kayak perusahaan ini harus hijrah. Bukan orang nih Om, tapi perusahaan nih harus hijrah. Bagaimana cara menghijrahkan perusahaan? Satu, kita punya standar perusahaan yang agak aneh, bahkan dibilang kayak kita ini pondok pesantren. Satu, rekrut orang tuh harus bisa ngaji.
Itu suami aku sendiri Om yang ngerekrut dia harus bisa ngaji di depan dia. Terus yang kedua, kita itu wajib sholat. Nah ini yang ketiga nih yang awal-awal dulu kontroversi. Setiap hari kita harus ngaji. Pagi itu Al-Waqiah, kalau pulangnya ya Yasin. Harus setiap hari? Harus setiap hari. Kalau mereka ada yang keberatan? Ya udah. Ada surat perjanjian namanya apa nih? Legalitasnya sama HRD dikeluarkan. Wow. Tapi yang lucu itu bukan itu Om, bukan karena ngajinya. Kalau ngaji kan ya pura-pura pakai masker gitu kan, pura-pura pakai masker, sholat. Jadi sekali ketahuan nggak sholat waktu di jam kantor, 2 kali udah langsung dapat SP. Kebetulan kita dapat HRD yang sevisi misi gitu. Wow, berarti kalau perusahaan-perusahaan lain ya, toko-toko lain misalnya diceknya dari KPI. Betul. KPI udah langsung penaruh ya. Ini KPI-nya agak unik ya. Betul. Menurut saya. Ini saya sendiri belum pernah dengar KPI seperti ini. Berarti ini yang membuat perusahaan ini secara value sekarang cepat dan berbeda daripada yang sebelumnya. Gitu. Betul. Bener-bener kayak saya udah nggak percaya lagi sama orang. Ya udahlah, saya juga nggak tahu perusahaan ini mau seperti apa kayak gitu kan Om. Jadi kayak kita punya Tuhan, kita punya Allah, kita serahin aja lah. Apapun yang terjadi sama perusahaan ini mau dibuat kayak gimana, itu pasti udah yang terbaik. Saya bilang kayak gitu. Akhirnya saya juga cari beberapa orang yang bisa jadi teman terdekat di kantor. Saya satukan visi dulu. Perusahaan ini mau seperti ini. Saya masih berjuang seperti ini. Jadi saya masih berusaha untuk ngomong dari hati ke hati ke mereka. Mau nggak berjuang sama kita kayak gitu. Kalau misalnya kamu butuh yang katakanlah dengan gaji sekian, dengan janji ini, saya nggak bisa kayak gitu. Saya nggak bisa karena jujur ini tuh benar-benar kayak nggak jelas kita itu mau kayak dikemanain perusahaannya. Kalau kamu mau berjuang sama kita ya kita bisa maju. Tapi kalau kamu nggak berjuang sama kita ya kita nggak bisa maju kayak gitu. Jadi kayak lebih ya udahlah Om, pasrah. Kabar gembira Botakers, kita akan mengadakan giveaway. Giveaway-nya adalah 2 jam free bedah toko untuk Botakers. Dan nanti setelah kita menyentuh 30.000, kita akan ada live untuk giveaway-nya. Intinya, 1 Botakers yang beruntung nanti akan dapat free mentoring dari Om Botak one-on-one selama 2 jam. Thank you. Salah bit di kata kunci, jadi ingat lagi prinsip dari MaxBit yang kemarin. Stok ini kan jadi stok awal buat tanggal selanjutnya, ya kan? Buat tanggal besoknya. Gitu aja. Terus jadi kalian punya. Di sini kita bisa lihat ya tipsnya. Kita harus gabungin ini ya, Shopee Live, Shopee Video. Belajarnya banyak banget sih. Jadi meskipun aku udah ikut workshop di mana-mana, nah tetap aja begitu ikut kelas ini ilmunya itu daging banget gitu. Jadi kayak itu catatan aku pokoknya udah full deh. Marketplace Expert Class. Belajar, berbagi, bertumbuh.